Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat Mamsaka semuanya. Hari ini kita sedang berada di gedung UMM di GKV 4 untuk melaksanakan ujian proyek kelas IT. Nah, seperti ini bisa dilihat beberapa hasil karya anak. Nah, seperti ini banyak sekali hasil karya anak yang akan diuji dan dipamerkan di gedung GKV 4 ini. Ya, ini ada mahasiswa dari jurusan apa, Mbak? Dari jurusan pendidikan matematika. Oh, pendidikan matematika. Oke, bisa melihat ya hasil karya anak-anak. Silakan bisa ditanyakan, monggo silakan. Oke, saya sedang bersama dengan Mas siapa ini? Mas Firly. Mas Firly. Mas Firly buat proyek apa ini, Mas Firly? Robot penghindar rintangan. Robot penghindar rintangan. Bisa dipraktekkan? Bisa. Oke. Ini adalah robot obstacle berbasis Arduino yang dapat menghindari rintangan secara otomatis dan berbelok sesuai codingannya. Oke, kita lihat. Lampu akan menyala secara otomatis. Dan kalau sudah pagi, lampu akan mati dengan otomatis. Sudah. Bisa dipraktekkan? Jelaskan, Mas. Ketika siang seperti apa, malam seperti apa, coba. Ini siang mati, kalau malam menyala. Ini ada nilainya tersendiri, Bu. Jadi bisa jelasin bahasa Inggris kan? Enggak bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Oke, tadi adalah salah satu siswa Mamsaka yang sudah menjelaskan tentang proyeknya lampu otomatis. Nah, oke, kita menuju ke meja yang lain, teman. Ya, jadi saya membuat smart irrigation system yang alat dan bahannya yang pertama yang pastinya tanaman, kemudian air, selang, pompa, sensor suhu kelembapan tanah, Arduino, relay modul, dan juga kabel untuk menyambungkan proyeknya ke laptop ataupun power bank ataupun kepala charger. Nah, cara kerjanya itu sensor suhu kelembapan tanah akan mendeteksi nilai suhu tanahnya. Nah, di sini saya memberikan batas nilai kering tanah itu 550. Jadi ketika nilai terdeteksi di atas 550 itu tanahnya kering. Nah, ketika nilai di bawah 550 itu terdeteksi tanahnya basah. Nah, ketika tanahnya kering, maka otomatis pompa akan menyala dan mengeluarkan air. Dan jika tanah terdeteksi basah, maka pompa otomatis mati dan juga tidak mengeluarkan air. Terima kasih. Sensor suhu tanahnya sepertinya terdeteksinya tanahnya basah. Sekarang mau coba saya angkat sensor suhunya. Nah, airnya keluar karena sensornya menilai kering. Kemudian saya tancapkan lagi. Nah, sensornya menilai terdeteksi basah. Jadinya pompanya mati dan airnya sudah tidak keluar lagi. Perkenalkan, nama saya Aurel Aviana. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat. Jadi ini adalah alat miniatur simulasi gempa. Komponen utamanya ada sensor getar, buzzer, lampu LED, dan Arduino sebagai otak dari komponen semuanya. Kemudian juga di sini ada dinamo sebagai indikator penggerak yang nanti menghasilkan gerakan sebagai goncangan simulasi gempa. Jika ada getaran, maka lampu LED mengeluarkan warna merah dan
buzzer berbunyi, dan jika tidak ada getaran maka buzzer berwarna hijau dan normal. Dinamo bergerak menghasilkan goncangan sebagai simulasi agar masyarakat segera mempersiapkan diri untuk tindak keselamatan sebelum getaran gempa itu lebih keras. Ketika ada getaran, maka sensor getar akan mengirim sinyal ke Arduino. Arduino akan menyambungkan ke buzzer, kemudian buzzer menyala dan lampu LED berwarna merah. Luar biasa Aurel. Nih punyanya Mas Alel. Deteksi kalau kartunya anggaplah member gitu ya, Ya. bisa buka. Ya. Oke. Jadi seperti yang ada di hotel-hotel sana, terinspirasi dari sana. Jikalau menyeken kartu dengan yang benar, LED hijau menyala, pintu terbuka, dan LCD menampilkan akses diterima. Dan jikalau kartu yang salah, LED merah menyala, LCD menandakan akses ditolak, bip menandakan bip panjang. Ada yang ingin dilihat juga. Yang ini Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalif Mandala Putra. Ini tongkat smart blind stick tunanetra untuk membantu tunanetra. Cara kerjanya, ketika ada benda, manusia atau semacam mobil itu ada di depannya, di jarak 100 ke bawah itu berbunyi sedang, belum bahaya. Dan ketika di jarak 50 ke bawah itu sudah warning, dan yang berbunyi di bawah 20 cm semakin keras suaranya, sama ini ada getarannya. Oh iya. Ini ketika yang jarak yang paling dekat. Jaraknya paling dekat. Oh, udah getar ya dari Udah getar. Oh, coba sini Sarana. Coba jalan sambil Nama lengkapnya siapa tadi? Khalif nomor 14. Oh, 14. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ahdan Musa Jilal. Saya di sini membuat kapal RC berbasis ESP32 yang dikontrol menggunakan web. Cara kerjanya dikontrol menggunakan web yang ada di HP atau di laptop. Contohnya, sini ada sensor yang ketika nanti ada bahaya di depan nanti ada peringatan. Ini kita tahu kalau ada suatu halangan nanti kita bisa membelokkannya. Prakteknya harus di air. Ahdan absen 2. Ini kan sensornya kan kalau ada halangan di depan kan terus dia bunyi ya. Lah itu cuma bunyi doang apa bisa belok otomatis gitu?
Enggak, cuma peringatan. Cuma peringatan aja. Ketika saya memasukkan uang 100.000 kan warnanya ada yang merah pekat, habis itu ada yang pink. Nah ini saya pakainya yang pink karena memang ratanya kebanyakan pink. Jadi ketika dimasukkan ke dalam sini, akan terbaca 100.000. Sekaligus di sini juga ada totalnya. Tadi sebetulnya 100.000, kemudian dimasukkan 100.000, sekarang totalnya 200.000. Ya. Misal ini saya pakai 50.000. Maaf. Kakak-kakak di sini biasanya kalau lihat uang 50.000 sama uang 20.000 sering ketukar nggak? Sama 2.000. Sama 2.000. Biasanya kalau saya pribadi juga kadang ketukar uang 50.000 sama uang 2.000. Nah, di sensor warna ini juga terkadang masih tertukar karena memang uangnya benar-benar mirip banget. Sini saya coba. Tuh, uangnya 20.000. Iya. Iya. Coba saya di sini yang 10.000 karena memang dominannya ungu, jadi sudah saya setting untuk lipatannya seperti ini. Masuknya 10.000. Oh iya. Nah ini karena sensor IR-nya lebih duluan ada di lubangnya sini, sehingga membuat sensor IR-nya lebih duluan terbaca daripada sensor warnanya. Jadi saya biasanya itu pakainya ini kan sensor IR-nya di sini. Berarti kalau di lubang celengannya itu sensor IR-nya taruhnya di sini. Misal kalau saya masukinnya itu dari arah sini terlebih dahulu, kemungkinan besarnya tidak dikenal. Oke, ini kan di sini kan ada pakai masuk, tapi ini ada katanya. Iya. Nah, kalau nanti dimasukin keluar buku itu, Yang kasih amalnya untuk Iya, kayak anak-anak iseng gitu loh, Bu. jadi kayak 100 kata jadi 500 itu ada 100 doang. Oh iya, di sini ada delay-nya. Jadi kalau masukin uang tuh nggak bisa langsung cepet. Misal saya masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak bisa jadi 1. Terus delay lagi 2, seperti itu. Ada jedanya. Iya, beberapa detik. Saya pakainya 5 detik, 4 sampai 5 detik kan. Iya. Itu katanya bisa ada pencegahan menggunakan sensor IR lagi. Jadi sensor IR yang ini panjang seperti ini tadi ditaruh di sebelah sini. Terus nanti kita masukin coding supaya hanya ketika apa atau ketika bagaimana itu bisa terbuka. Kalau koin. Oh iya, ini untuk koin belum terbaca. Kalau koin kemarin juga saya sudah sharing ke bapak pembimbing saya. Kalau koin itu ada sendiri ya, jadi bukan seperti ini. Jadi akhirnya membaca kertas yang mana pemilikan sensornya itu warna kertasnya. Mbak Aisyah membuat kertas apa Mbak Aisyah? Kenapa? Ini tuh namanya robot verify atau bisa disebut juga robot pemadam kebakaran. Jadi nanti kalau ada kebakaran kita mengaktifkan robotnya dan sensor api akan mendeteksi api itu. Robotnya akan jalan ke tempat kebakarannya dan kipas akan menyala untuk memadamkan kebakaran. Iya. Alat-alat yang disiapkan oleh Mbak Aisyah dan Mbak Aisyah biar kakak-kakaknya biar tahu semua. Yang pertama pasti ada driver motor, roda,
ada Arduino ya pastinya sebagai otaknya robot. Ini ada sensor jarak, servo, kipas, terus ini ada sensor api dan ada baterai. Kira-kira kalau disimulasikan Asli. peringatan kenaikan air di desa saya kan dekat desa saya itu kan ada sungai biasanya. Nah ini biasanya kalau saya itu air hujan waktunya musim hujan itu biasanya air kan naik. Ya tuh biasanya jalan tuh banjir gara-gara kenaikan air sungai tadi. Nah di sini saya buat beri tanda waspada buat rakyat sana agar bisa waspada terhadap banjir tersebut. Ada sensor ultrasonik di sini buat mengetes jarak, buat menghitung jarak dari airnya. Ini ada sensor ultrasonik, ada fazes, dan juga ada lampu LED di sini. Sensor ultrasonik. Ketika air mulai naik nanti, kalau air ada di sini ada jaraknya juga. Bisa mendeteksi jaraknya. Kalau jarak 7 cm dari permukaan itu tidak jauh. Nah, kalau jarak 4 cm dari permukaan itu tidak jauh. Nah, sekarang airnya posisinya jaraknya 7 cm lebih, jadinya penggunaan warnanya biru. Siap membawa air. Ini warna biru waspada, buat tanda waspada. Kurang nggak sih airnya? Kurang air. Udah. Minum air. Kurang airnya. Iya, bahaya. Jadinya yang di daerah sana harus waspada. Harus siapkan kalau ada banjir di sana. Kalau ya terhadap banjirnya. Excuse me, Miss. Give your opinion about project our student today. I'm also surprised. They are just in class 11 and they use programming and fire detection projects. And when I communicate with them to explain me and which material you use, and they explain very well and about the electronics and about the sensory motor and why they use this material, why they use DC, why not AC, like they explain very well. I'm just surprised. I just communicate with my faculty. I'm surprised they are just in 11th and they are doing that job which we learn in like higher education, like a bachelor degree, and they use this material to make a media is really good job. Okay, thank you very much, Miss. Nice to meet you. Demikianlah serangkaian dari ujian kelas IT yang langsung dipamerkan di gedung GKP 4, dan alhamdulillah setelah pameran dan uji kompetensi langsung dikukuhkan. Nah, seperti ini. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya, karena setelah ini masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, jangan lupa ikuti Mamsaka pilihan bijak.